فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sebagai mukaddimah kita tumpangkan kepada Ustaz kita yang tadi telah mengawali pengajian kita pada ba'da subuh ini agar dapat kita efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pasti kita sudah berada di penghujung dari bulan Rajab. Sebentar lagi akan masuk bulan Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan. Insya Allah tanggal 2 April itu sudah hari pertama kita tarawih. Mudah-mudahan tidak berlaku pula PPKM, masjid dan musola kita tertutup. Mudah-mudahan berjalan dengan baik tahun ini. Itu menunjukkan bahwa sebentar saja lagi kita akan dijumpai tamu yang sangat agung yang penuh dengan keberkahan. Itu dia bulan Ramadan. Kalau tamu itu diharapkan kehadirannya, kita persiapkan seluruh yang dibutuhkan. Kalau perlu menunya adalah dengan berbagai macam aneka ragam lauk pauk. Itu kalau tamunya yang dinantikan, ditunggu kehadirannya. Yang nggak perlu untuk diaspal jalannya biasanya diaspal seketika itu. Itu kalau tamu yang agung yang datang. Diharapkan kedatangannya, kehadirannya. Tapi kalau tamu tidak diharapkan kehadirannya, mempersiapkan apa adanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 183 dari surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi sebelum kalian supaya menjadi orang bertakwa." Pelakunya orang beriman. Treatmentnya puasa Ramadan. Output tujuannya menjadi orang bertakwa. 3 poin itu. Pelakunya orang beriman. Poin kedua, treatmentnya puasa per bulan Ramadan. Yang ketiga, outputnya, hasilnya adalah untuk menjadi orang bertakwa. Poin terkait dengan pelaku orang beriman ini disebutkan oleh Allah pada surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami telah wariskan kitab kami kepada hamba-hamba kami. Ibadallah itu kan orang beriman, bukan orang kafir. Karena tereliminasi kan, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Oh hai orang beriman. Orang kafir, orang musyrikin tereliminasi, tidak ikut-ikutan. Orang beriman itu, hamba-hamba kami itu, kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Ada yang zalim pada dirinya, ada yang pertengahan, ada yang bersegera dalam setiap kebaikan-kebaikan. Artinya ada 3 pula modelnya, ada 3 pula macamnya, tipenya dari orang-orang pelaku yang dipanggil tadi. Ada yang Allah istilahkan zalimun li nafsi, zalim pada dirinya. Apa yang maksud dengan zalim pada dirinya? Tahu dia Pak, sholat itu kewajiban, dia tinggalkan. Tahu dia puasa itu adalah satu rukun dari rukun Islam yang penting, tidak dia kerjakan. Perangainya Masya Allah 11-12 dengan orang kafir. Tidak perlu orang kafir untuk mengacau kaum muslimin. Dia mengacau kaum muslimin dengan statementnya, dengan perkataannya, dengan amalnya. Itu namanya zalimun li nafsi. Di tempat kita mudah-mudahan tidak ada ya, tempat lain yang ada. Itu namanya zalimun li nafsi. Keburukannya mendominasi berbanding kebaikan. 75% dosa. Minim sekali kebaikan. Tapi ada kelompok yang kedua,
dari pelaku orang beriman ini ada yang Allah istilahkan muqtasidun, pertengahan, jelek amat tidak, baik sekali juga tidak, biasa-biasa. Ada yang Allah istilahkan dengan wa minhum sabiqun bil khairat, yang bersegera dalam setiap kebaikan. Nah, ini tidak ada kebaikan yang ada kecuali dia ada di situ. Artinya dengan kebaikan-kebaikan ini sangat senang dia. Kebaikannya mendominasi berbanding keburukannya. Pak Ustaz, kalau ada enggak kelompok yang keempat? Enggak ada dosanya sama sekali. Enggak ada, kita bukan malaikat. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Anak cucu Adam ini berpotensi salah dan hilaf. Yang terbaik dari yang salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau yang zalimun li nafsi, yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, kalau diinformasikan kepada dia kebaikan, termasuk informasi Ramadan akan datang. Kedatangan Ramadan membuat sesak dadanya Pak, tidak senang. Lapar lagi kita. Komentarnya begitu. Nah, nanti heboh nanti Satpol PP, marah dengan Satpol PP padahal menjalankan tugasnya menertibkan kan kalau bulan Ramadan datang. Ada di kalangan pelaku orang beriman itu yang begitu, tidak senang dengan aktivitas keislaman. Tadi sudah kita kasih contohnya. Tidak perlu pula orang kafir, orang musyrikin yang mengacau, ikut serta dia mengacaukan kaum muslimin. Zalimun li nafsi. Kalau kelompok yang kedua tadi, wa minhum muqtasid, yang pertengahan, kita informasikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Kita informasikan bahwa Ramadan sebentar lagi akan tiba. Ayo kita ramaikan masjid lagi. Ayo kita ini dengan kebaikan. Komentar mereka, santai aja bro, dia akan datang juga itu. Nanti datang puasa orang puasa aja kita, tarawih orang tarawih lagi. Jadi termasuk Ramadan yang datang itu dia terima dengan biasa-biasa. Tidak ada itu persiapan-persiapan, tidak ada. Datang-datanglah, tidaklah, puasa-puasalah, orang tarawih. Nah, ini yang 50-50 ini, yang muqtasid, yang pertengahan. Tapi kan ada juga di kalangan orang beriman, pelaku itu sabiqun bil khairat, yang apabila kita informasikan kepadanya sebentar lagi Ramadan akan datang, dia bersegera, dia menata kembali amal-amalnya. Bagaimana persiapan-persiapannya? Oh iya, mudah-mudahan tidak ada PPKM lagi supaya kita bisa iktikaf juga di akhir Ramadan. Kita bisa aktif lagi untuk memberi perbukaan, ya kan? Kalau seandainya terjadi lagi PPKM dan kita dilarang berkerumun dan orang juga mengasih perbukaan, nanti dianggap lagi penyebaran COVID-19 dengan pembagian takjil. Ini kan berbahaya. Sabiqun bil khairat, kelompok yang ketiga yang bersegera dengan kebaikan, respon dengan segera bahwa kebaikan-kebaikan, tidak ada kebaikan yang terlewatkan oleh dia. Kalau perlu dia yang usulkan, dia yang menginisiasi. Gimana? Kalau sudah mulai dari sekarang ada list donasi untuk Ramadan, kalau dari sekarang sudah dirancang, dia yang usulkan. Yang teman-teman pengurus belum ini, dia usulkan untuk kebaikan kita. Gitu. Kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Padahal Tuhan yang disembah sama, kitab sucinya sama, rasul utusan sama. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kita manusia, walaupun kita semua beriman di sini, beda-beda. Ada yang hatinya tertutup, ada yang hatinya terkerangkeng, ada hatinya tapi ada juga hatinya yang lapang, yang luas, yang terbuka. Kalau hati yang tertutup itu ya seperti tadi, komentarnya akan kedatangan Ramadan membuat sesak dadanya. Kalau hatinya sempit, dinasihati orang dia ambil perlawanan, marah dengan yang memberikan nasihat. 3-4 hari pula tidak bersapaan. Itu kalau hati yang sempit. Tapi kalau hati yang lapang, hati yang luas, dia justru berterima kasih kepada yang memberikan nasihat pada dia.
seperti luasnya samudra, dalamnya lautan samudra, dilemparkan batu lama baru sampai di dasar lautan, karena dalamnya, karena luasnya. Jadi dia tidak mudah cepat tersinggung, dia tidak cepat marah, dia tidak cepat naik darah. Itu kalau hati yang lapang, hati yang luas. Nah, begitu juga dengan hati-hati manusia, karena memang berbeda-beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan yang akan datang itu juga diumpamakan oleh Allah dalam Quran seperti ada hati-hati yang terbuka, tertutup, seperti air hujan yang turun dari langit. Dalam surah Ar-Ra'd, saya lupa ayat berapa, anzala minas sama'i ma'an fasadat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, nanti pada akhirnya dia tertampung pada penampungan. Sebesar apa alat penampungnya, maka sebesar itu pula pemanfaatannya. Air hujan yang turun dari langit itu, kalau dia turun ke lembah-lembah lalu tertampung pada parit yang kecil, maka airnya juga kan sedikit. Apa manfaatnya? Paling bisa cuci kaki, cuci tangan, cuci sandal. Tapi kalau air hujan yang turun dari langit, lalu ia turun ke lembah-lembah dan ia akhirnya tertampung pada sebuah sungai yang deras, volume airnya banyak, manfaatnya juga besar itu. Sekian ratus hektar sawah terairi karena orang buat irigasi dengan itu. Air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah, tertampung pada penampungan yang besar, manfaatnya juga besar. Akan menjadi penerangan sekian negeri karena orang buat PLTA, turbin, ya kan? Energi. Air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah dan tertampung pada penampungan yang besar, maka ia bisa menjadi PDAM, sumber air minum. Ya. Oleh karena itu, Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, di dalamnya Masya Allah ibadah-ibadah sunat kita Pak, itu sama pahalanya dengan yang wajib. Membaca Al-Quran, bukan satu ayat satu pahala, bukan satu surat satu pahala, tetapi per hurufnya pahala. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat ganda. Ada satu malam di bulan Ramadan, bila dapat kita beribadah di malam itu, jauh lebih hebat dari 1000 bulan, 83 tahun lahir kita sudah bisa beribadah. Umur kita 83 tahun, maka lebih hebat satu malam bernama malam Lailatul Qadar. Kebaikan-kebaikan yang paling banyak di bulan Ramadan itu, kalau dengan hati yang tertutup, hati yang terkerangkeng, mana mungkin dia akan mampu meraup pahala yang sebanyak yang mungkin. Tapi kalau hatinya lapang, hatinya terbuka, hatinya siap untuk menjalankan, insya Allah dia akan mampu meraup kebaikan-kebaikan dari pahala Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, para ulama menyebutkan kata kunci sukses kita dalam bulan Ramadan yang akan datang itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, bagaimana performa amal kita sebelum Ramadan datang. Persiapannya ini di bulan Rajab Sya'ban ini ya. Yang kedua, bagaimana performa amalnya pada waktu hari H, tanggal 2 April nanti sampai hari terakhir. Mengerjakan sunnah-sunnahnya, ya kan? Berpuasa dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh tata caranya. Yang berpuasanya makan dan minum, tapi ngobrol menggunjingkan orang lain masih tetap jalan. Tidak ngobrol bersama dengan verbal, tapi ngobrol pakai WA menceritakan keburukan orang lain. Itu tidak tepat pada hari H, yaitu dari tanggal 2 sampai. Kemudian penentuan yang ketiga adalah kata kuncinya, sukses Ramadan kita itu ditentukan oleh bagaimana performa amal kita pasca Ramadan, setelah Ramadan. Apa misalnya? Disambut bulan Syawal itu, selain kita lebaran, disambut dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Apalagi pembuktian berhasilnya Ramadan kita dengan training ibadah 1 bulan itu, pembuktiannya bagaimana bulan-bulan berikutnya pasca Ramadan. Apakah kebaikan yang kita tanam, kita lakukan pada bulan Ramadan itu berefek, berimbas pada hari-hari bulan-bulan setelah Ramadan. Karena kita berada pada hari-hari sebelum Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad persiapan Ramadannya itu 2 bulan.
masuk saja bulan Rajab, oh iya sudah mempersiapkan. Berbeda performa amalnya dari hari-hari bulan-bulan biasa. Satu di antaranya amalan Nabi adalah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi Muhammad itu sudah jelas satu seat di surga. Nabi Muhammad itu sudah jelas dosanya telah diampuni. Nabi Muhammad itu jelas bahwa amalnya telah diterima. Tapi soal ibadah, Masya Allah, ada suatu hari Ibunda Aisyah nanya kepada Nabi. Aisyah bangun-bangun di tengah malam, ternyata kaki Nabi lagi sujud begitu. Nabi Muhammad, bukankah kamu dosamu sudah diampuni? Kamu sudah jelas satu seat di surga tempat duduk. Jawaban Nabi adalah, afalam akuna abdan syakura? Apakah saya tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bukti syukur atas karunia yang Allah berikan itu, maka ia persembahkan amal ibadah yang luar biasa. Persiapan Nabi itu 2 bulan sebelum Ramadan. Maka oleh karena itu, jangan lupa juga kita berdoa supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan diberikan keberkahan pada bulan ini. Yang kedua, amalan yang kedua, Nabi Muhammad kalau sudah masuk bulan Rajab Sya'ban, diceritakan oleh para sahabat memperbanyak puasa-puasa sunat. Ini barangkali sebagai warming up, pemanasan. Apa kata para sahabat? Kami tidak pernah melihat Nabi yang paling banyak puasa sunatnya kecuali bulan Rajab dan Sya'ban. Puasa Senin Kamis mulai, puasa pertengahan bulan, kalau Rajab tidak ada lagi, Sya'ban berarti. Atau puasa Nabi Daud, yang pernah Nabi bersabda sebaik-baik puasa sunat afdal puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Hari ini puasa, besok enggak, selang-seling begitu seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kalau kita punya hutang puasa. Ramadan yang lalu qadarullah Covid, lalu sekian hari belum terbayarkan, ingatkan. Mungkin keluarga, mungkin siapa, ingatkan bahwa kita sudah berada pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ini kesempatan untuk mengganti puasa kita. Berikutnya, yang ketiga, amalan yang ketiga, mengulang-ulang kembali terkait dengan fikih puasa, ilmunya. Fikih puasa ini perlu kita ulang-ulang supaya kualitas ibadah kita di bulan Ramadan maksimal, termasuk motivasi kita dalam melakukan ibadah itu, sehingga mampu menampung kebaikan Ramadan itu lebih banyak. Oh, ternyata setelah kita mendalami malam Lailatul Qadar itu, bagaimana cara-cara untuk mendapatkannya, dengan riwayat-riwayat dan dijelaskan, kita paham. Ternyata kalau kita buat perangkapnya agak rapat, bisa-bisa kita semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Setiap malam, mulai dari malam pertama, jangan sampai tinggal. Sebelum kita makan sahur, sholat dulu 2 rakaat atau beribadah, berdoa. Kalau tidak pernah alpa, sampai ujung Ramadan, insya Allah perangkap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dapat. Cuma memang rahasianya Allah nggak beritahu kita, baik dapat atau tidak dapat. Tidak ada edarannya, kamu telah sukses mendapat, tidak ada. Tidak mendapatkan WA, tidak mendapatkan surat edaran. Tapi karena dia turunnya di malam hari, bukan di siang hari, malam Lailatul Qadar itu namanya Lailatul Qadar, malam hari. Kalau nggak malam hari bukan lail namanya kan. Dia turun di malam hari dan berakhir hatta matla'il fajr, berakhir waktu subuh. Berarti kalau sebelum subuh, katakanlah sahur kita jam 4.30, sebelum sahur kita setiap malamnya, setiap subuhnya, ya sholat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, tambah mungkin dan witir, berdoa kepada Allah, sedikit tilawah Quran atau mungkin berzikir, dapat dipastikan ia akan memperoleh malam Lailatul Qadar. Yang penting tidak pernah alpa sampai ke ujung Ramadan. Nah, itu kan beberapa ilmu pengetahuan yang diungkapkan para ulama. Dengan kita mengetahui bekal keilmuan itu, semakin mantap kita untuk mengerjakan amal ibadah. Kualitas sebuah amal yang diiringi dengan ilmu yang mumpuni dan sempurna, itu akan memberikan efek kualitas ibadah kita semakin mantap.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, termasuk barangkali hal yang membatalkan puasa atau hal yang tidak membatalkan puasa, isu-isu kontemporer yang terkait dengan ibadah, apakah kita dibolehkan kalau di bulan Ramadan PCR? Itu kan tidak ada di zaman Nabi. Tentu perlu kita me-WA Ustadz kalau ada kendala, berdiskusi kepada pakarnya. Kalau nanti kita mau perjalanan dinas ke Jakarta, tapi bertanya ke ustadznya adalah di waktu bulan Ramadan, wah ramah sekali responnya, ustadznya juga sibuk. Maka oleh karena itu, ketika kita membahasnya jauh-jauh hari, melihat apa-apa saja masalah dalam Ramadan yang terkait dengan isu kontemporer, ini menjadi bekal keilmuan kita lebih matang dan mantap. Misalnya Bapak Ibu ya, sedikit kita bahas terkait dengan menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa. Syarat wajib itu ada balik, berakal, sehat, mampu, dan dia tidak sedang musafir. Orang balik, maka anak-anak tidak ada wajib padanya berpuasa. Kalau kita laporkan dia ke Satpol PP, tangkap pak orang ini karena dia makan es krim di siang hari, namanya anak-anak, belum ada kewajiban. Tapi tentu orang tua perlu untuk mendidik anak-anak supaya mengetahui dia bahwa ada kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Pahalanya untuk orang tua itu, kewajibannya belum karena dia masih dalam taraf anak-anak. Tapi Pak Ustadz, ini bukan anak-anak nih, orangnya sudah berjenggot, bermisai, kumisnya tebal, makan es krim di siang hari. Gimana caranya? Apakah kita laporkan ke RT RW, ke Satpol PP? Jangan dulu, karena ada syarat yang kedua. Mungkin syarat pertama dia dapat, yaitu balik, dia barangkali tidak berakal alias gila. Orang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kalau kita menangkap orang gila karena tidak puasa, kita dibilang orang gila. Kemudian sehat, orang sakit jelas dalam Quran disebutkan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ada yang sakit atau musafir, boleh tidak berpuasa tapi harus diganti di hari lain. Qadha namanya kan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau musafirnya lalu saya kan tidak berat perjalanan pesawat tetap berpuasa, apakah boleh? Boleh, sah. Namanya azimah. Selain ada rukhsah keringanan yang Allah berikan, ada azimah. Apa itu azimah? Dia berada pada situasi yang ada keringanan rukhsah, tapi dia mengambil pilihan yang normal. Boleh. Tapi kan Pak Ustaz katanya ada pendapat para ulama, ada keringanan dari Allah tidak diambil, sombong namanya. Walaupun ada komentar begitu di kalangan para ulama, tapi tidak memberikan pengaruh terhadap hukum, tidak sah, batal amalnya itu, tetap benar, boleh untuk beramal, namanya azimah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada syarat sah. Apa itu syarat sah? Kalau syarat ini ada pada dirinya, maka sah puasanya. Tapi kalau enggak, tetap berpuasa dia walaupun sampai isya, dosa yang dapat, bukan pahala yang dapat. Yang pertama syarat sah itu berniat. Niatnya harus ada. Niat puasa Ramadan. Kalau niat ini bagaimana bagusnya Pak Ustaz? Kalau misalnya diborong saja satu kali niat untuk 1 bulan, boleh enggak? Atau diulang-ulang setiap waktu makan sahur? Atau cukup dalam hati saja deh? Atau harus dilafazkan? Nawaitu, sauma, dan seterusnya. Ini sudah terjadi perbedaan pendapat dari semenjak dulu. Yang mengatakan niat itu cukup dalam hati berdasarkan secara bahasa an-niyatu al-qasd, sengaja dia sahur di jam 4.30, itu sudah ada dalam hatinya keinginan untuk besok berpuasa. Tidak perlu kita perdebatkan yang membuat kasat hati kita, apakah ia berniat 1 kali untuk 1 bulan, berniat, semuanya ini punya dalil dan dibolehkan. Jadi yang tidak boleh, yang tidak puasa, yang tidak ada alasan. Tapi kalau niatnya dikeraskan atau niatnya cuma dalam hati, tidak ada masalah. Berikutnya syarat sah itu beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, tetap ikut puasa dia, tidak sah. Karena bagaimanapun diberikan pahala itu kalau dia memiliki syaratnya berislam. Kalau tidak berislam, tidak sah. Tidak sah. Apalagi
suci dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, datang haid tetap juga dia puasa, bukan pahala, dosa, tidak boleh. Nabi Aisyah menyebutkan bahwa kami diperintahkan Nabi untuk mengganti puasa kalau datang haid, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Kalau sholatnya nggak dikodok, tapi kalau puasa ya harus diganti di hari lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah rukun. Kalau rukun cuma dua, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah imsak, menahan segala yang membatalkan dari semenjak subuh hari sampai maghrib. Yang membatalkan puasa makan dan minum karena sengaja. Kalimat sengaja ini penting Pak, karena ada juga nanti tidak membatalkan makan dan minum juga karena lupa. Kalau lupa tidak ada masalah, walaupun 2 piring, tapi betul-betul lupa. Berikutnya yang membatalkan puasa, hubungan suami istri di siang hari, ini batal. Dan itu tidak hanya bisa diganti di hari lain saja, sebanyak berapa dia, harus namanya dalam Quran kafarah. Kafarah itu denda. Disebutkan dalam Quran, yang pertama fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Wah, di mana budak yang ada sekarang ya? Tidak dapat. Baru yang kedua, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Batal hari yang ke-58, udah tinggal 2 hari lagi. Ulang lagi dari pertama. 2 bulan berturut-turut. Sudah dilakukan, tidak bisa juga. Maka yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu fikihnya. Apa Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, membatalkan puasa sengaja muntah, batal puasa sengaja, muntahnya batal puasanya. Kemudian berubah niatnya, karena niat tadi menjadi rukun Pak. Niatnya tidak lagi niat puasa Ramadan, tentu batal. Ya. Murtad, tadi syarat sahnya beragama Islam. Kalau dia bertukar agamanya ke agama lain, tidak sah. Berikutnya, keluar air mani dengan sengaja, batal puasanya. Dengan sengaja, karena ada nanti yang tidak membatalkan kalau dia keluar sendirinya karena penyakit atau lain hal barangkali. Kemudian membatalkan puasa seseorang ibu-ibu mendapatkan haid atau nifas segala macam, batallah puasanya. Yang tidak membatalkan puasa apa saja, makan dan minum karena lupa. Kalau lupa, rufi'al qalam ala thalasa. Nabi pernah bersabda, penanya Rakib Atid itu diangkat, tidak dituliskan dalam 3 kondisi. Orang tertidur sampai dia bangun, orang yang lupa sampai dia ingat, orang yang gila sampai dia sehat akalnya kembali. Terus bagaimana amalnya? Dihitungnya pada waktu berakal, pada waktu sehat akalnya, atau nanti setelah sehat. Itu dari itu, sebelum waktu dia gila tidak dihitung. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah yang tidak membatalkan puasa berikutnya, memakai celak mata, ya. Memakai celak mata tidak membatalkan puasa. Keluar air mani dengan sendirinya tidak membatalkan puasa. Berbekam, ini juga terkait dengan donor darah, sama dengan pengambilan darah itu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dengan donor darah dengan bekam ini membuat letih dia, mengakibatkan tidak fresh dalam berpuasa, ini menjadi makruh. Ini berarti tergantung fisik seseorang, atau pilihannya bisa bekamnya atau donor di malam hari, ba'da isya, ba'da tarawih dan yang lain-lain. Kemudian tidaklah membatalkan puasa bersiwak, menggosok gigi. Ada hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mau salat. Ya. Atau ada juga sebagian ulama yang mengkiaskan ini dengan gosok gigi. Ya. Tidak membatalkan puasa. Walaupun ada di kalangan ulama yang mengatakan menjadi makruh, Imam Syafi'i menjadi makruh kalau sudah agak siangan, jam 11, 10. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, bau mulut orang yang berpuasa akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat harum seperti bau kasturi dari surga. Tidak batal puasanya kumur-kumur atau istinsyaq, ya, masukkan air ke hidung. Sunnah dalam kita berwudu, tidak membatalkan puasa. Mandi atau berenang juga tidak membatalkan puasa.
Tapi kalau sambil menyelam minum air, ya itu pasti batal puasanya. Kemasukan asap atau debu, membersihkan pekarangan rumah lalu membakarnya, terhirup atau terhidu asapnya, tidaklah membatalkan puasa. Tapi kalau asap rokok dimasukkan dengan sengaja, itu batal puasanya, karena ini adalah membatalkan, dan tentunya juga dari sisi kesehatan tidak bagus. Berikutnya, tidak batal puasanya telinganya kemasukan air, tanggal giginya. Qadarullah, ditanggal di siang hari itu giginya, gimana lagi kan? Tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasanya suntik, injeksi. Ini juga oleh sebagian ulama mengkiaskan dengan PCR, antigen, swab, tidak membatalkan puasa. Tapi berbeda pendapat ulama ketika yang dimasukkan itu adalah infus, cairan pengganti makanan. Ini oleh sebagian ulama mengatakan batal. Ya, kalau orang sakit memang sudah ada keringanan rukhsah dari Allah, tidak berpuasa, tapi nanti ganti di hari lain. Tidak membatalkan puasa adalah menghirup aroma-aroma wewangian. Juga tidak membatalkan puasa. Ada hal yang kontemporer, pertanyaan mayoritas banyak sekali dari ibu-ibu misalnya, apakah hukumnya secara fikih mencoba garam gulai? Di kalangan ulama ada yang mengatakan karena lisan atau lidah dan kulit itu adalah alat perasa, maka bila hanya meneteskan beberapa tetes lalu dikeluarkan kembali, tidaklah membatalkan puasa. Tapi kalau banyak-banyak sampai sekian piring, terasa dia bahwa belum terasa lagi garamnya, tidak pandai masak berarti. Hal inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita. Terakhir, terkait dengan sunnahnya. Walaupun dia sunnah Bapak Ibu sekalian, tetapi perlu kita untuk melaksanakannya sehingga mantap. Yang pertama, makan sahur melambatkannya. Jam berapa sekarang subuh? Jam 5:14. Maka kira-kira 4.30 atau 4.45 kita makan. Ya, pada waktunya imsak itu berarti kita sudah berhenti. Jangan pula setelah tarawih kayaknya takut besok pagi tidak bangun, lalu jam 11 dia makan sahur. Boleh, dan sahur itu sendiri hukumnya sunnah dan ada keberkahan. Oleh karena itu sunnahnya adalah melambatkan makan sahur. Berikutnya adalah berbuka dengan mendahulukannya, bersegera. Azan sudah berkumandang, waktu maghrib sudah masuk, tapi masih berleha-leha, masih tahan kok, agak setengah jam lagi juga masih tahan. Jangan. Sunnahnya adalah mensegerakan berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan beberapa butir kurma. Itu sunnahnya dari Nabi. Tapi tidak mungkin jam berapa berbuka, kami ikut sunnah Nabi Pak Ustaz. Iya, jam berapa berbukanya? Jam 4 kami sini sudah berbuka, jam 4 sore. Itu salah, belum masuk waktunya, ya kan? Kecuali kalau di beberapa negara yang dengan 4 musim Pak, itu kita terkejut. Baru selesai kita sholat asar, bentakan-bentakan tikar, kita mau berbuka lagi. Beberapa tahun yang lalu waktu saya diundang di Australia begitu, pada waktu musim dingin kebetulan, cepat. Kalau di musim dingin tuh enak tuh puasa, karena siang harinya sebentar. Tapi kalau di musim panas dapat Ramadan, wah, sahurnya jam 3, berbukanya jam 9 malam. Begitu kira-kira Pak. Tapi kalau musim dingin adalah sahurnya kita jam 6.30, hampir jam 7, ya kan sahurnya, berbukanya jam 4.30, jam 5 gitu. Ada siap-siap. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, berdoa ketika berbuka sunnah. Bapak Ibu, kalau di beberapa negara-negara Arab itu biasanya setengah jam sebelum berbuka sudah tidak ada lagi direpotkan dengan yang lain-lain, berdoa kepada Allah. Ini waktu yang mustajab, ini waktu yang tepat berdoa. Memberi makan atau memberi perbukaan kepada orang lain, ini sunnah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita kan puasa 30 hari ini, tapi ingin pahalanya 60 hari, bisa? Setiap hari kita memberikan kepada satu orang perbukaan. Kalau begitu terus sampai sampai tanggal 30 Ramadan, kita dapat, kalau setiap harinya bukan satu orang, 10, tentu lebih banyak lagi, tanpa dikurangi pahala dia.
Kita akan mendapatkan sebesar pahala dia itu tanpa dikurangi pahala untuk dia yang kita kasih perbukaan. Hadis Nabi. Memberi makan orang berbuka, menjaga lisan dan anggota tubuh kita. Nah, itu ketika kualitas iman ibadah kita di hari H, pastikan yang berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus tidak masuk, tetapi juga lisannya ikut berpuasa. Nah, itu kira-kira. Anggota tubuh yang lain juga ikut berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang merusak akan puasa kita, yang mestinya dapat 100% cuma dapat 75%. Berikutnya, memperbanyak sedekah. Luar biasa. Kalau di negara-negara Arab, Pak, mereka mengeluarkan zakat malnya itu dari Ramadan ke Ramadan. Kenapa? Karena lipat ganda pahalanya itu. Lipat ganda pahalanya itu. Seperti itu kebaikan orang kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Setiap rumah itu punya tenda di depan rumahnya, namanya tertulis Maidatur Rahman, hidangan Allah. Kalau jam 6 hari sebentar lagi mau berbuka, dia sudah lihat-lihat orang di jalan, ambil tangannya, ayo makan di sini, ayo makan di sini. Sangat kasihan dia, sangat iba hatinya kalau kita tidak mau berbuka di situ. Dengan free, dengan gratis. Begitu. Nampak kelihatan. Berikutnya adalah menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan tilawah Quran, menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Dan ada lagi satu sunnahnya, i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan ini semua dapat kita kerjakan, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kenyamanan kita dalam beribadah, terkhusus dalam tahun ini. 2 tahun 2 Ramadan berlalu kita masih dalam suasana pandemi, dan mudah-mudahan hari demi hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan kepada kita yang terbaik.